sa'ila, adapun peminta, fala tanhar. Jangan kau menghardik mereka. As-sa'il, peminta di sini tafsirannya ada dua. Yang pertama, peminta yang meminta, yang memang butuh. Kecuali kalau menjadikan itu sebagai pekerjaan dan dia mampu. Ini sekali-sekali diberi pelajaran juga tidak mengapa. Ya, sebagaimana Umar ibn Khattab pernah di masjid ada peminta-minta yang berdiri, dia meminta kepada jamaah. Umar berkata, bawa dia ke rumahmu, kasih makan. Ya, dibawa pergi, kasih makan. Masuk waktu Isya, setelah sholat dia berdiri minta lagi. Akhirnya Umar kemudian mengambil bungkusannya dan dia buka, ternyata banyak roti di dalam, banyak makanan. Dia jadikan itu sebagai pekerjaan memang. Akhirnya Umar membawanya, dia memanggilnya, dibawa ke kandang unta, kemudian diberikan kepada unta-unta dan dia dipukul satu kali punggungnya. Akhirnya Umar mengatakan, insya Allah dia tidak meminta-minta lagi. Ya, walaupun kita juga tidak boleh, tidak perlu sampai seperti itu. Ya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang datang meminta, berilah kepadanya walaupun dia datang dengan menunggang seekor kuda. Ini hadisnya mukhtara, kata Imam Ahmad, tidak sahih. Ya, tidak sahih. Jadi kita melihat saja kondisi dan keadaannya. Dan kalaupun kita ikhlas memberi, ya, kepada orang yang meminta, ayyuhal ikhwah, dan kita orang ini adalah masturul hal, kita tidak tahu kondisinya, maka berikan dia. Tidak perlu juga kita berburu sangka kepadanya. Karena kapan kita memberi kalau kita berburu sangka terus? Ya, misalnya di lampu merah atau di pinggir jalan, kita mau memberi, tiba-tiba ada lagi, paling ini mafia. Kemudian sampai di pasar ada lagi peminta-minta, ada yang organisasi sebentar jam 11 malam dijemput dia. Ya, terus kapan kita memberi kalau begitu? Orang yang masturul hal, yang kondisinya tertutup dan memang kita lihat dia butuh, kasih. Adapun selanjutnya terserah dia. Sebagaimana hadis Nabi, ada seorang kaya bersedekah sembunyi-sembunyi di waktu malam dengan harta yang banyak, ternyata jatuh satu di tangan pencuri. Keesokan harinya orang bercerita, semalam ada pencuri yang mendapatkan sedekah yang luar biasa. Orang ini kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia berhenti mencuri. Keesokan harinya dia bersedekah lagi di waktu malam, jatuh di tangan pezina. Keesokan harinya dicerita lagi orang, semalam ada pezina dapat sedekah luar biasa. Dia kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa berhenti dari berzina. Keesokan harinya dia bersedekah lagi, ternyata jatuh di tangan orang kaya. Ya, dicerita lagi keesokan harinya dia berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa malu dan ikut bersedekah seperti saya. Ya, jadi niatkan karena Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, as-sa'il artinya adalah yang bertanya. As-sa'il yang bertanya, ya, yang meminta jawaban misalnya dari masalah agama. Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, fala tanhar. Kecuali kalau misalnya ada penanya memang yang perlu juga untuk diberi pelajaran. Karena ada orang biasa di majelis bertanya bukan untuk tahu jawaban, tetapi satu untuk uji-uji dan tes-tes ustadz. Atau yang kedua untuk membenturkan antara jawaban ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Atau yang ketiga agar menjadikan majelis ilmu itu menjadi majelis ghibah. Ya, kebanyakan begitu. Ya, ayyuhal ikhwah, ada orang yang sengaja, Ustaz, apa pendapat Anda tentang Ustaz fulan? La haula wala quwwata, ini tatabbu' zallat. Ya, mencari-cari kesalahan. Kata Sulaiman At-Taimi, man tatabba' zallatil ulama, ya, qad tazandak. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan para ulama, sungguh dia telah zindik, ya, atau hampir jadi zindik, atau tajamma' asy-syarru fihi kullu, atau berkumpul semua keburukan pada dirinya, kata beliau, ya. Atau yang ketiga yang tidak beradab di dalam bertanya. Seperti Ar-Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada beliau, langsung masuk ke topik tanpa ada muqaddimah, tanpa ada dulu, ya, langsung. Akhirnya Imam Syafi'i berkata kepadanya, ya Rabi', al-inas qabla al-isnas. Al-inas qabla al-isnas. Ini bahasa Arab yang tinggi. Apa artinya al-inas? Al-inas itu artinya istilah kita elus-elus dulu, kemudian diperah. Itu orang yang mau memerah susu dari kantung kambing atau sapi, itu tidak langsung diperah, tapi dielus-elus dulu, ya kan, baru diperah. Nah, bertanya juga seperti itu, al-inas qabla al-isnas. Kasih dulu muqaddimah yang baik-baik, baru masuk ke inti pertanyaan. Ini di antara adab yang disebutkan.